Hai, perkenalkan saya Adista Nurmainita, NBE 12122000294. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu kemarin tentang e-business system. Sebelumnya, apa sih e-business system itu? E-business system adalah penggunaan internet, jaringan, teknologi informasi lainnya dalam mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan kolaborasi perusahaan, serta proses bisnis dalam basis website, baik di dalam perusahaan internet dengan pelanggan dan mitra bisnisnya di dalam bisnisnya. Di dalam e-business system itu ada proses pengembangan produk yang terdiri dari yang pertama adalah marketing. Yang mana dalam marketing itu memiliki 3 poin penting di dalamnya, yaitu respon atau timbal balik dari konsumen, lalu ada penelitian pasar atau survei market, dan jika sudah keduanya akan dilakukan tes market untuk menguji kualitas pasaran. Yang kedua ada engineering, yang mana dalam aspek ini ada 5 poin penting, yaitu komponen desain, lalu ada dilakukan tes produk. Jika sudah dites, maka akan dilakukan release atau peluncuran produk. Lalu setelah itu perlu diperhatikan desain produk dan juga peralatan produk. Dan yang terakhir itu ada manufacturing atau proses produksi yang memiliki beberapa poin penting di dalamnya, yaitu ada desain produk yang diperhatikan, lalu ada peralatan desain agar bisa maksimal, dan jika sudah aman semua, maka akan dilakukan pemulahan produksi. Lalu ada arsitektur aplikasi yang terdiri dari perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP, yaitu berkonsentrasi pada efisiensi produk internal, distribusi, dan proses keuangan perusahaan. Yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yang berfokus pada memperoleh dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui proses pemasaran dan penjualan. Yang ketiga ada manajemen hubungan mitra atau PRM, yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan mitra yang dapat meningkatkan penjualan dan distribusi produk dan layanan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan, yaitu SCM, berfokus pada pengembangan proses pengadaan paling efisien dan efektif dengan pemasok untuk produk dan layanan yang dibutuhkan. Lalu ada aplikasi manajemen pengetahuan atau UKM, yaitu memberi karyawan perusahaan alat yang mendukung kolaborasi kelompok dan dukungan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada perangkat lunak AI, adalah kemampuan penting yang memberikan nilai bisnis nyata bagi perusahaan bisnis yang harus merespons peristiwa bisnis dan permintaan pelanggan dengan cepat dan efektif. Misalnya, integrasi kluster aplikasi perusahaan telah terbukti secara dramatis meningkatkan daya tangkap dan efektivitas. Pusat panggilan pelangganan. Dan selanjutnya ada proses sistem transaksi, yaitu sistem informasi lintas fungsi yang proses data yang dihasilkan dari terjadinya transaksi bisnis. Kemudian ada siklus pemrosesan transaksi. Yang pertama ada pengantrian data, yaitu tahap awalnya. Yang kedua ada pengolahan transaksi. Yang ketiga ada pemeliharaan basis data. Dan yang keempat ada pembuatan dokumen dan laporan. Yang kelima pemrosesan pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.